Tak ada yang darurat, karena itu tak perlu peringatan segala. Garuda Biru kenapa dijadikan simbol peringatan ya? Entahlah, kata teman saya, lihat saja di Google, baca di situ. Setiap akan ada peralihan atau pergantian kekuasaan, kerap terjadi yang seperti ini. Jadi situasi ini biasa-biasa saja, tak ada yang aneh. Apalagi darurat, Pilpres kemarin ternyata belum selesai. Lihatlah orangnya itu ke itu saja, berkurang malah karena sudah ada yang bergabung ke dalam pemerintahan. Pembangkangan konstitusi, inkonstitusional. Kalau dulu ada istilah mahkamah keluarga, dari paman untuk ponakan. Ya, istilah itu bisa-bisa saja. Ini mungkin Pilpres jilid 2, masalahnya tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah persyaratan calon dalam pilkada setelah PDIP tak bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta karena ditinggal sendirian partai-partai. Anies Baswedan benar-benar tak bisa maju. Perubahan itu drastis sekali. PDIP jadi bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta, tapi belum tentu juga yang akan diusung adalah Anies Baswedan. Mengubah syarat dukungan lebih dari separuh dari syarat sebelumnya sangatlah revolusioner. Bayangkan dari 20% kursi atau 25% suara di semua tingkatan menjadi bertingkat sesuai perolehan suara. Paling tinggi hanya 10% dan paling rendah 6,5%. Sangat drastis sekali. Bahkan lebih rendah dari undang-undang sebelumnya hanya 15%. Padahal dulu dinaikkan jadi 20% karena terlalu banyak calon dan bikin kegaduhan tersendiri. Ternyata sedikit calon bahkan diakomodir, juga calon tunggal, bikin orang kurang happy. Kurang gaduh tak happy juga. Gaduh adalah kita. Tapi itu hak MK juga menafsir dan mengubah undang-undang meski mendadak dan drastis pula. Harus dihormati. Begitu kata Presiden Jokowi. Putusan MK harus dihormati. Tapi tak lama berselang, Badan Legislatif DPR langsung pula membuat rancangan undang-undang baru soal pilkada itu. Putusan MA diakomodir, putusan MK juga diakomodir, tapi tidak soal persyaratan calon yang baru saja diubah oleh MK. DPR tetap dengan persyaratan dalam undang-undang yang lama. Apa akal lagi Presiden Jokowi main aman, menghormati putusan MK, menghormati MA, dan menghormati juga rancangan undang-undang pilkada baru yang dibuat oleh DPR. Seolah-olah sedang bekerja sesuai kewenangan masing-masing, tapi sebetulnya sedang bertikai tajam setajam-tajamnya. Pertikaian itu dapat dilihat dari perdebatan para pengamat. Pengamat di Republik ini memang tak pernah kehabisan bahan, ada terus, bahkan bahannya berlimpah-limpah. Dunia maya dibikin sesak, dan kalau tak hati-hati bisa jatuh pada kesesatan. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan kalau tak mau jadi korban.